Apa yang diberitakan oleh orang-orang kudus gereja awal ketika mereka menyebarkan Injil? Perhatikan baik-baik kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul. Kemanapun mereka pergi, mereka dengan rajin memberitakan fakta bahwa Yesus adalah Kristus. Apakah orang-orang akan percaya kepada Yesus jika mereka tidak memberitakannya? Sama sekali tidak. Mustahil bagi orang-orang pada waktu itu, dengan kepercayaan mereka yang kuat, bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yehovah, dengan mudah menerima iman kepada Yesus, yang hanya mereka anggap sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu di Nazaret. Namun, Alkitab dan para nabi bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan Yehovah yang telah mereka sembah, dan bahwa Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia. Alkitab juga bersaksi bahwa di zaman Roh Kudus terakhir, Dia menganugerahkan kasih karunia keselamatan kepada umat manusia dengan Paskah Perjanjian Baru di Korea, negara di timur. Kita harus menjelaskan dan memberitahu orang-orang tentang fakta ini. Seberapa sungguh-sungguh Rasul Paulus dan Petrus dan banyak nabi dari gereja awal merindukan dan menantikan kedatangan kerajaan Kristus tanpa meninggalkan iman mereka? Hanya karena kita percaya kepada Kristus Ahn Sang Hong, bukan berarti kita tidak percaya kepada Yesus. Karena siapakah Kristus Ahn Sang Hong? Dia adalah Yesus Kristus yang datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kitalah yang benar-benar percaya kepada Yesus. Ketika kita memahami dengan jelas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, rahasia keselamatan Tuhan terungkap. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Siapakah yang dapat berkata bahwa dirinya percaya kepada Yesus tanpa mengetahui namanya yang baru? Hanya ketika kita mengenal namanya yang baru, kita dapat menerima pengampunan atas segala dosa, dan pelanggaran kita di masa lalu melalui baptisan yang dijanjikan Tuhan, dibersihkan, dan dapat mengambil langkah pertama menuju Tuhan. Mari kita lihat Yesaya pasal 43 ayat 10 bersama-sama. Dalam pasal 43 ayat 10, Tuhan berkata, "Kamu inilah saksi siapa kita? Saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih." Lalu, siapa yang dimaksud denganku di sini? Tuhan Yehovah menyatakan, "Kamu inilah saksi-saksiku, dan hambaku yang telah kupilih." Jadi, semua orang yang percaya kepada Tuhan pada zaman Bapa, harus menjadi saksi Yehovah, yang bersaksi tentang Yehovah. Jika kita membagikan pekerjaan keselamatan Tuhan menjadi bagian awal, tengah, dan akhir, maka bagian awal itu adalah zaman Bapa. Bagian tengah adalah zaman Anak, dan bagian terakhir adalah zaman Roh Kudus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi." Siapa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yesaya pasal 43 ayat 10 mengajarkan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yehovah. Tetapi di Kisah Para Rasul pasal 1, saksi siapakah yang seharusnya kita jadi? Yesus berkata, "Jadilah saksiku," artinya, saksi-saksi Yesus. Jika tidak ada perbedaan antara zaman, Alkitab tampaknya penuh dengan pertentangan. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengenali dengan jelas bahwa ada 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa Alkitab sama sekali tidak bertentangan. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih karunia telah menghubungkan semuanya.